Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Horas, horas, horas. Kami calon guru penggerak angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching supervisi akademik. Bersama saya Mirza Arjuni Sinaga, berasal dari SD Negeri 102114 Gunung Manako, dan teman saya yang bernama Tri Julianti Damani, tempat bertugas SD Negeri 095228 Paniraya, dan teman saya yang bernama Irwan Mehta Purba dari SDN 102118 Nagaraja. Selamat siang Pak Irwan. Saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya? Benar. Oke, tapi sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya sebagai supervisor ingin mendiskusikan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tentang coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan nilai yang ada pada rubrik-rubrik penilaiannya nanti. Terus yang kedua, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Yang berikutnya, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti terhadap coachee? Terus bagaimana nanti coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa juga Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan ini saya akan mengajukan 2 pertanyaan ya pada Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini? Baik, kondisi coaching yang akan saya kembangkan nanti diantaranya Bu adalah pertama kondisi presence, kemudian mendengarkan tim, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Terus yang kedua, kompetensi mana yang ingin nanti Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Mungkin Bu, nanti yang perlu saya tingkatkan dari aspek mendengarkan aktifnya Bu, karena saya rasa kalau kita memahami permasalahan yang akan kita tangani, itu akan menjadi modal dasar dalam membantu dalam mencari solusinya. Oh, bagus sekali Pak. Terus yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan nanti pada saat proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian dari coaching yang akan saya lakukan yaitu bagaimana mengarahkan coaching dalam menemukan langkah-langkah atau ide dalam permasalahan yang ada pada dirinya. Oh iya ya Pak ya. Demikian dulu Pak Irwan praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching terhadap coachnya ya Pak ya. Baik Bu. Selamat siang Bu Mirja. yang Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Siap Bu. Tadi jam istirahat katanya Ibu ada yang diobrolkan, benar ya Bu? Iya Pak, ada sedikit permasalahan di dalam kelas. Saya berharap bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan saya tersebut. Apa yang ingin Ibu dapatkan pada pembahasan kita pada hari ini? Saya ingin dapatkan itu Pak tentang kemampuan mengajar saya Pak, khususnya dalam perhitungan operasi bilangan bulat. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan yang Ibu ingin dapatkan dari pembahasan? Kalau ukuran keberhasilannya itu, saya berharap anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan atau soal-soal pembelajaran operasi bilangan bulat dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu Pak. Apa yang menjadi penyebab permasalahan Ibu dalam pembelajaran yang telah Ibu ajarkan? Penyebabnya itu anak-anak sulit mengerti tentang bilangan bulat, khususnya kan bilangan positif dan negatif. Apalagi kan untuk khusus anak kelas 6 itu mereka belum paham dan belum mengenal tentang bilangan positif dan negatif gitu Pak. Kira-kira apa yang menjadi langkah atau ide dalam penyelesaian permasalahan yang Ibu alami saat ini? Kalau yang saya
belakangnya itu Pak yang saya masih dalam proses pemikiran saya ingin membuat suatu media pembelajaran Pak, seperti yang saya cari-cari referensinya itu tentang media puzzle seperti kartu bilangan Pak. Seberapa efektifkah penggunaan media pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ini? Kalau yang saya pahami ini sangat efektif ya Pak, karena kan anak-anak itu bisa memahami tentang benda-benda yang sifatnya konkret gitu Pak dan nyata, sehingga mereka tuh bisa mengenal dan mudah antara bilangan positif dan negatif gitu Pak. Benda-bendanya itu menjadi konkret dan nyata. Baik Bu, ternyata ada rencana Ibu untuk membuat inovasi pembelajaran menggunakan media gitu ya Bu ya? Ya. Dalam penerapan ide yang ingin Ibu terapkan ini, apa yang perlu dipersiapkan? Yang saya persiapkan itu adalah kerjasama antara rekan sejawat Pak. Kemudian saya juga akan mengajak atau berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengajarkan kepada anaknya tentang media puzzle ini, sehingga anak mudah memahami operasi jawab pula. Baik, berarti ada kerjasama orang tua sama rekan sejawat, orang tua nanti yang membantu dalam pembuatan media pembelajaran yang itu ya. Baik. Dalam penerapan ide atau gagasan rencana ini, ada nggak kira-kira kendala? Kalau yang sudah saya mengatakan ini Pak, hambatannya itu atau kendalanya itu yang saya pikirkan itu karena kan media puzzle ini dia masih sedikit ya Pak, artinya media pembelajarannya itu masih antara satuan dan puluhan, sementara kan ada juga bilangan negatif yang sampai ratusan dan ribuan, mungkin itu saja Pak, masih antara satuan dan puluhan saja yang bisa diterapkan gitu. Artinya keterbatasan alat peraga yang mewakili dari soal yang jumlahnya banyak gitu ya Bu ya? Iya. Oh, baik, berarti hanya konsep dasar nilai yang sederhana. Dari penerapan ini Bu, siapa yang Ibu libatkan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik dan berhasil? Saya akan melibatkan rekan sejawat dan mengajak mereka untuk menerapkan pembelajaran media yang konkret ini. Siapa lagi yang bisa Ibu libatkan untuk dapat mengingatkan komitmen Ibu ini ke depannya sebagai tindak lanjut? Yang saya inginkan Pak, rekan sejawat supaya mereka juga bisa mengingatkan saya, mana tahu saya lupa dalam menggunakan media pembelajaran ini. Baik, bagaimana perasaan Ibu dari sesi pembahasan kita kali ini? Perasaan saya lega Pak, kemudian saya menjadi tenang, kemudian saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah, berarti dari sesi pembahasan ini Ibu sudah mendapatkan gambaran atau ide dari penyelesaian permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya? Iya. Alhamdulillah, baik. Mungkin di lain waktu Ibu akan bisa berbagi lagi kepada saya, menceritakan apakah ada keberhasilan atau menjadi kendala dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan berdasarkan rencana tersebut. Baik Bu, saya rasa dapat kita cukupkan aja pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin kita akan sambung dengan waktu. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Irwan, tadi sudah melakukan proses coaching, rekomendasi coaching. Nah, saya sebagai supervisor hari ini, ada yang perlu saya tanyakan terkait dengan coaching hari ini. Apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika coaching tadi berlangsung terkait dengan indikator? Baik, saya tadi dalam melakukan coachingnya membuat percakapan alutsista, yaitu dalam mengedepankan apa tujuan dari pembahasan, kemudian mengidentifikasi dari permasalahan, kemudian menggali rencana aksi dari coaching, kemudian meminta komitmen sebagai bentuk tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan. Oh iya, baik ya Pak ya. Menurut saya sebagai supervisor hari ini ketika proses coaching berlangsung, saya kira pada proses ini Bapak sudah melakukan coach yang baik terhadap coaching, di mana
Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga sebaliknya, coaching juga sudah memberikan respon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada coach dengan baik, dan juga Bapak sudah melakukan yang menjadi prinsip coaching yang sudah Bapak laksanakan. Yang pertama yaitu seperti kemitraan, ya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, jadi Pak, pada saat ini saya juga mau bertanya dengan Bapak terkait dengan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi. Mungkin kedepannya saya akan bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan coaching yang mengikuti audio kita dan melakukan praktik coaching secara lebih intens lagi. Oke, baik Pak. Berarti untuk berikutnya Bapak untuk lebih memahami lagi lah ya audio ceritanya, bahkan untuk proses coaching berikutnya bisa lebih mantap lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Buat hari ini saya sudah bisa mensupervisi Bapak. Nah, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.